Ya, itulah Yonka. Masya Allah. Ini Bu Reka apa Kak Reka sama Bu Rose sudah bergabung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita mulai saja ya teman-teman adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Minasan ohayo gozaimasu. O genki desu ka? はい、お元気です。お元気です。So, kita hari ini mau mendengarkan cerita-cerita dari eh, salah seorang siapa ya? Ini Natsukasi nah. Rai kacang. 懐かしいですね。元気でし Arigato た desu ya. か？ Si apa Raikanya bahasa Jepangnya pera-pera jelas Joju desu ya. Ma Ami wa choto zenbu wasurechata. Gomenasai. 大丈夫ですよ。信じてます。 Ayo kata man, apa Bu Rosa bisa nemenin jadi bisa membantu juga menerjemahkan. Bu Rosa mana Bu Rosa? 近 Bu く Rosa. に、近くにいます。 Arigato. Yoroshiku onegaishimasu Bu Rosa. Oke. 私も、インドネシア語が不安なので、近くに母がスタンバイしてくれています。 Yoroshiku onegaishimasu. Tadi Rai Kacang bilang bahwa bahasa Indonesianya agak bisa sih, cuma mungkin agak terbata-bata. Jadi nanti saya mencoba menerjemahkan dan juga nantinya tentunya Bunda Rose yang nanti akan juga membantu menerjemahkan. Insya Allah seperti itu ya. Nah teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, ini mungkin sambil menunggu yang lain juga karena apa Raika dan Bunda Rose itu ada 130-an peserta sebetulnya pada pagi hari ini, tapi mungkin masih siap-siap bergabung. Nah, insya Allah nanti sambil menunggu mereka ya seperti itu. Nah, saya izin dulu share dulu terkait sama Japan Honor kita pada hari ini itulah. Oke. Oke. Japan Honor itu adalah salah satu honor yang ada di Untan ataupun Universitas Tanjung Pura. Mungkin yang belum tahu Untan itu adanya di Kalimantan Barat. Jadi mungkin banyak yang mungkin ada yang belum tahu bahwa Untan itu adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri yang sudah established, yang sudah sekian puluh tahun di Kalimantan, dan memang terbaik yang ada di Kalimantan. Insya Allah seperti itu. Prestasi juga luar biasa dan juga dosen-dosennya juga banyak yang sudah S3. Oke. Nah kemudian sebetulnya umurnya dari Japan Founder itu belum lama, baru 2 tahunan ini, tetapi kita mencoba untuk bergiat melakukan pelatihan bahasa Jepang, dan juga kita mencoba bergiat untuk mensosialisasikan tentang budaya Jepang. Nah, salah satu kegiatan pada Japan Honor adalah pada hari ini kita menghadirkan salah seorang guest star kita itu, yaitu Nakamura Reika. Jadi orang Jepang itu kalau namanya itu nama family dulu, baru nama yang bersangkutan. Nah ini Nakamura Reika. Jadi waktu saya di Jepang dan keluarga, mereka masih kisah gitu, masih kondomor, masih kecil mereka masih SD waktu itu, mereka masih SD apa sama anak saya Siva juga sering main ya, cuma Siva masih kecil, masih 2-3 tahunan, sehingga sekarang anak saya mereka itu sekarang udah kerja, anak saya Asifa baru kuliah semester pertama maba, masih mahasiswa baru di Bu Ros, ibundanya dari Reika itu udah sangat dekat sekali sama keluarga, itu udah kayak keluarga sendiri sama istri saya juga, kita itu dekat banget. Jadi kadang-kadang Bu Ros suka ngajak kita jalan-jalan seperti itu. Kemudian juga sama Reika itu udah apa kayak anak sendiri Reika ya, seperti itu ya. Nah Reika bagi saya Ami, Ami itu paman ya. Oke, nah Reka sendiri itu adalah memang
anak kedua ya, anak bungsu dari suami istri. Bunda Ros ini penulis loh. Bunda Ros ini penulis dan juga kalau adik-adik pernah mendengar forum lingkar pena. Nah, Bunda Ros ini adalah pernah menjabat sebagai ketua forum lingkar pena Jepang. Oke. Nah, jadi Bunda Ros ini pernah menulis dan bukunya itu pernah diterbitkan di Indonesia juga seperti itu. Oke. Bunda Ros sama keluarga ini sebetulnya dari Jakarta dulunya. Oke. Nah, Reka ini TK-nya sampai dengan university itu di Jepang. TK-nya itu di Chukyo, Haikuso, SD-nya di Imagawa Elementary School, SMP-nya itu Yukuhashi City, SMA-nya di Fukuoka Prefectural Miyako High School, dan kampusnya itu adalah di Shimonoseki City University. Oke. Jadi dari TK sampai dengan kuliah itu Reka itu di di Jepang. Nah ini mungkin Kak Reka dan Bunda Ros. ini ini narsukasi dong. ini ini foto-foto yang pernah yang pernah saya foto, saya kumpulkan ini bersama Bunda Ros. Ini udah kayak keluarga sendiri. Ini Reka masih kuliah ya. Jadi saya pas sama teman-teman itu ke mana, ke Jepang waktu itu, ini ketemu Reka, Bunda Ros sama teman-teman dari Untan. Kita main ke rumah salah seorang teman waktu itu. Dan saya ingat waktu itu naik mobilnya Bunda Ros yang bawa mobil. Bunda Ros kalau bawa mobil jago banget kayaknya. Oke. Nah kemudian saya ingat waktu itu saya tuh ke Jepang cuma untuk penelitian riset waktu itu tahun 2000 berapa? 2012 kah? Saya lupa. Nah, kemudian saya ingat Ros tuh bawa sop dan saya memangku Ros itu membangku sop itu, dan karena mungkin perjalanan cukup jauh itu tanpa saya sadari ternyata sopnya itu tumpah kena ke celana saya. Sampai di rumah teman, cuci dulu di cuma untuk beberapa hari doang di Jepang ya waktu itu. Ini Bunda Ros ini yang jilbab putih sama, nah ini abang dari kakak Reika, oke. Akbar ataupun Yuhei bahasa Jepangnya ya, Yuhei Kun bahasa panggilnya. Ini Yuhei waktu itu sudah SD kan, sudah SMP kan waktu itu ya Bu Ros ya. Jadi Yuhei ini suka godain Siva nih waktu kecil nih. Saya ingat betul nih. Waktu itu. Kemudian ini di bawah ini kita pas ke Masjid Fukuoka waktu itu ya, dengan cara cizu gitu. Oke, ini dosen di ITB, Pak Umar Khayyam. Oke. Nah, kemudian ini kita sering karena udah kayak keluarga, kita sering kali kirim-kiriman makanan Jepang. Kadang-kadang Bunda Ros juga mengirimkan makanan dari Jepang. Atau sebaliknya pas saya ke Jepang bawa makanan seperti itu. Kita saling menikmati lah, udah kayak seperti keluarga sendiri. Nah, itu. Nah, karena memang hari ini is not my presentation today, but like presentation. Oke, jadi saya nggak boleh banyak-banyak bicara. Nanti insya Allah Raika yang akan bicara panjang lebar menceritakan tentang perjalanan hidup Raika selama di Jepang, senangnya, bahagianya, perasaan Raika yang tinggal dalam budaya Jepang, tetapi masih sering bolak-balik kadang-kadang ke Jakarta, ke Indonesia, menjalani hidupnya sampai sekarang bekerja. Nanti kita dengarkan ceritanya Raika, dan insya Allah mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Ya, oke. Reika Chang Dojo, yoroshiku onegaishimasu. はい。まず画面を共有しますね。皆さん見えますか？はい、見えます。
大丈夫です。ありがとうございます。皆さん、日本語上手なので、ちょっとびっくりしました。嬉しいですね、日本語で。はじめまして、アッサラムアライカムワラハマトラヒワバルカト。私は、先ほど紹介があったように、Ibu dari Indonesia, ayah orang Jepang. 私は half。jadi、インドネシア語も少しは話せるんですけど、まあ、日本語の方がちょっと話しやすいので、今日は日本語でちょっとメインで話したいと思います。インドネシア語もできますけどね。はい、じゃあ、早速、これ私の趣味なんですけど、私は、スキーが好きですね。親父ギャグじゃないですけど、スキーが好き。そして泳ぐのも好きです。senang berenang ね、dari kecil ですね。はい。じゃあ早速私の町を、マイホームタウンをちょっと紹介したいと思います。私は、福岡県。福岡県は、日本があって下の方になるんですけど、ちょっと東京からは遠いんですけど、飛行機で2時間ぐらいですね。gimana ya? ちょっと早いかな。フェリー先生どうですかね？早いですか？Terlalu cepatですか？私話すの。Bu Ros bisa menerjemahkan, Bu. Tadi sih yang saya paham, mereka bilang dia sukinya, hobinya itu main ski cuma berenang aja. いや、betul betul。もう少し話すペースを緩めてください。ゆっくりですね、もうちょっと。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ですね、私は、行橋市というところで少女時代、マサルマジャクチル、マサルマジャっていうのかなを過ごしました。少女時代に、マサジャパンに少女時代を過ごしました。で、私の町は春にすごく桜が、綺麗な桜がこう咲くような、そんな場所です。で、今は、ちょうど11月は、今日本だと、早いね。今日本だと、ムシムググルになりますね。ムシムググルはこういうふうにこう、インダーね、この、ね、ダウンね、バサ、インドネシアにはちょっとわかんないけど、メープルリーフバサインドネシアにあったや。わからないですけど、そのバサジャパンには紅葉のモミジと言います。モミジ、バサジャパンモミジと言います。これがすごく綺麗な場所で、bisa dibilang juga田舎itu kampung desa っていうところになりますね。で、当時私が暮らしていた時はまだ全然外国の人がいないような状態で、あとなのでムスリムな家族も私たちだけでした。masih sedikitね。saat itu orang asingはほとんどいなくてそれで、ほとんどいなくて、で、tentu orang muslimもcuman keluarga kami sajaだった。そんな場所で私はbesar di tempat seperti itu, lingkungan seperti itu. Dia sedikit unik kali ya. はい。で、こんな感じ。皆さんこれ知ってますかね？侍みたいなコスプレを私はしてるんですけど、こんな感じの遊びもたまにしたりします。で、早速私の、今の話分かりましたかね？大丈夫ですか？とても有意義な少女時代をお過ごしになったという話ですね。はい、ありがとうございます。はい、それで、私のこの少女時代なんですけど、まず私は、5歳までは結構いろんな国に行ってたそうなんですね。私小さかったので、あまり覚えてないんですけど、sampai umur 5 tahun まではいろいろな国とnegaraに行ってました。で、5歳になってから日本の保育園に入りました。Bahasa Indonesia TK ya, masuk TK waktu umur 5 tahun. Jadi saya tuh TK di Jepang cuman 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun di TK Jepang. で、初めて
bahasa Jepang. Biasanya saya di lingkungan yang nggak 100% bahasa Jepang, tapi karena saya sudah masuk hoikuen di Jepang, berarti semuanya bahasanya bahasa Jepang, totally, ini pure. Jadi hajimete saya banyak juga bahasa Jepang yang saya belum mengerti saat itu, tapi hoikuen itu tempat penitipan anak sekaligus tempat sekolah TK juga gitu. Jadi saat itu saya langsung ditinggalkan sama orang tua saya, tapi saya juga bahasa Jepang saya juga kurang mengerti 100%. Itu pengalaman Kak, hajimete, watashi no hajimete no keiken desu. Tapi kira-kira 3 bulan kurang sudah bahasa Jepangnya sudah lancar ya, karena masih kecil. すぐに日本語が話せるようになりました。で、7歳。これ私の小さい時の私ですね。小さい時の私です。かわいいでしょう。そんな感じです。で、中学校、小学校、そのまま7歳になってから小学校に入学して、で、9歳の時にまたちょっとインドネシアに行く機会がありました。そこでインドネシア語を勉強して、でまた日本に戻ってきて、でそのまま日本の中学校に入りました。日本の中学校に入りました。ここまでは大丈夫ですか？日本の中学に入って、で、陸上部に私は入りました。陸上部は、ラリー、マラソン、トラック&フィールドトラック&フィールドのクラブに入りました。であとは弁論大会、スピーチコンテストとかね、いろいろ出て、優勝したりとか、そういうこともありました。で、クレカンで、その後に、高校受験しました。Kalau di Jepang itu beda sama Indonesia. Juken itu apa ya? Ujian masuk sekolahはstart dari SMA. で、私はmasuk sekolah yang sama dengan kakak saya pergiね。来ました。で、その後、無事高校を卒業して、隣の、県の大学を受験して、で、進学しました。こんな感じです。で、これもほとんど全部、行橋市。で、大学生だけ、ちょっとプリフェクチャーだったんだね。で、大学生活を送っていました。大丈夫ですか？ここまでは。OK？ で、日本での生活ですね。は違いがあるかっていうと、インドネシアでは見たことないなっていうのをちょっと紹介したいと思います。まず、給食当番があります。小学校の時とかからね。給食当番は、ピケットマカンってお母さんで言ってるんですけど、ピケットマカン。Jadi kalau orang Jepang itu dari kecil di sekolah sudah harus menyiapkan diri sendiri ya, makanan. Jadi mereka yang jadi piket yang akan menyuguhkan makanan ke teman-temannya. Kalau saya, karena waktu itu saya ada makanan yang saya bisa makan dan tidak, jadi sebagian saya makan dari makanan sekolah, namun dari rumah saya juga bawa bento. Bento tuh bekal ya, bekal dari rumah. で、あと日本では徒歩で登校します。歩いてね。これがwalaupun anak SD demo kira-kira 1 kilo sampai 2 kilo jalan kaki itu biasa kalau di Jepang ke sekolahnya. で、あとはみんなで掃除をします。Jadi kalau di Indonesia seingat saya ya, ada piket terus yang akan bebersih gitu. Tapi kalau di Jepang itu semuanya kita bebersih rame-rame gitu. だからこんな感じでみんなで掃除してます。それで、あと、日本は水道水が飲めるんです。水道水。Kalau di Jepang itu airnya, air ledengnya ya bisa diminum. 私waktu ke Indonesia karena saya di Jepang biasa minum, waktu di Indonesia waktu saya mau minum sama teman-teman jangan minum gitu, bahaya gitu katanya. Saya saat itu nggak ngerti kenapa, karena kalau di Jepang itu air ledengも飲めます。基本的に学校とかだったらベシカリねbisa diminum.
こんな感じの違いがあります。小学校とか中学校ぐらいまでかな。で、今度、私自身も驚いたことがあります。日本人は学校生活で部活、クラブに入るんですけど、めちゃくちゃ厳しいです。もうなんか何のためにやってるんだろうっていうぐらいすっごく厳しいです。例えば休んだりとか簡単にできません。hari ini malas,行かない、できません。harus ada alasan yang proper。なんかこうちゃんとした alasan がないとnggak dikasih libur nih sama guru. De, sama coach nih nggak dikasih libur. Kalau saya wah masuk klub track and field, klub lari nih. Kenapa saya masuk? Karena saya saat itu sahabat saya emang suka lari, jadi saya karena pengen bareng sahabat, saya masuk. Itu doang sih alasannya. Demo ternyata sangat hard sekali. Demo gambatte 3年間クラブに入ってました。で、日本人はこういう感じで青春ituなんだろうこう学校でkalau udah dari 中学校からは絶対に部活に入りますね。これ運動部が厳しいんですけど、でもクラブ頑張るとか運動部はスポーツね、クラブスポーツは very strict とても厳しい。でもkalau culture club kayak menggambar atau memain apa ya, shamisen Japanese guitar とかはlebih 優しい。私はスポーツに入ったからめちゃくちゃ厳しかったです。こんな感じの特徴があります。であと私が部活入ってすごくびっくりしたのが先輩とatasannyaセニオールに対して挨拶絶対にしないと怒られます。先輩が朝学校に行った時にはおはようございますって言って、おはようございますって笑顔で言わないといけない。もし言わなかったらちょっと後で来なさいって言われて、後で体育館でめちゃくちゃ怒られるっていうそういうぐらい厳しいです、とってもね、日本のその部活は。で、私なんですけどびっくりしたのが中学校からはみんな制服ですね、セーラー服を着ます。baju seragam. Dari SMA kami punya seragam apa? なんか seperti ini. セーラー服って言います。で、マサルマジャかなわかんないけど、なんかこう短くするのね。短く。pendek membuat pendek nih roknya. Jadi pendek sampai pendek sekali. Saya びっくりしたんだけど、tapi biasanya di bawahnya pakai apa ya, kayak celana pendek juga gitu, tapi short pant. Tapi saat itu saya nggak terlalu mengerti, jadi saya pikir daijoubu kana gitu. Shinpai datta kedo ternyata di bawahnya pakai celana pendek nih. De, kalau saya wa karena nggak bisa pakai rok pendek, memang sebenarnya nggak boleh secara rule sekolah mau dame nanda kedo, tapi pada ya seperti itulah. それでkalau saya panjang nih. Kalau di Jepang, panjang itu justru dianggap Yankee. Yankee ってわかりますかね? Yankee っていうのは preman. Seperti yang di foto ini, preman って思われるの。Semakin panjang, dianggap preman. Samurai. So, jadi saat itu saya alhamdulillah mungkin karena efek ini kawakanai kedo, saya nggak pernah bully. Mungkin mereka pikir saya preman, walaupun tidak. Alhamdulillahnya teman-teman baiknya penuh mengertinya. De, saya sering diledekin kadang bahasa Jepangnya ke preman yang roknya panjang itu bilangnya skebang, bahasa Jepang. Skebang, skebang ga kitaってkadang diledekin seperti itu. で、あとは時間、日本人皆さんももう知ってると思うんですけど、時間にすごく厳しいです。5分前にはもうぴったり準備ができてないといけないとかね、すごく日本は厳しい。Kalau di Indonesiaなんかorangnyaなんか優しいね、優しくてsantai, orangnya sabar. Sabar, tapi kalau orang Jepang wah kurang sabar kali ya. Jadi selalu jam wah harus ketat. Sama teman mau janjian mainしてもkalau telat 5 menit aja, pokoknya harus telepon dulu, harus kabari dulu, kalau enggak
nanti ketemu teman bisa marah-marah. Seperti itu kalau di Jepang nih, budayanya seperti itu. Nah, semua ini pelajaran ini tapi sangat bermanfaat waktu saya jadi shakaijin. Shakaijin itu jadi orang bekerja ya. Waktu saya bekerja, pelajaran ini ternyata apa yang saya dapatkan pelajaran ini di sosial Jepang waktu saya masa gakse, masa kecil, masa sekolah saya, itu sangat bermanfaat banget waktu saya bekerja di Jepang gitu, masuk ke sosial Jepang ya. Oh, kalau misalnya saya nggak tahu ini, wow, gawat. Kira-kira seperti itu. Oke, itu. Terus saya itu. 私は、学生生活との両立なんですけど、ここに、宗教、私の場合は、ムスリムだったので、礼拝ですよね。礼拝、ソラ、断食、puasa、食事、makananね、ハラルハラムとかがあったので、結構そのムスリムとしてのkewajiban, sebagai muslimのkewajibanとして、大丈夫なのってdi sekolah, kehidupan di Jepang tuh sama agama tuh bisa balancing nggak ya gitu kan. Ini alhamdulillah daijoubu deshita. Asal kita contoh explain ke pihak sekolah nih. Jadi kalau kayak sholat, saya minta tempat sholat disiapkan. Jadi saya sebelum jam makan itu saya sholat zuhur dulu, terus baru makan bersama teman-teman. Terus kalau puasa pun saya sih waktu itu nggak terlalu kepikiran, maksudnya itu saya puasa enjoy aja gitu. Cuman kadang karena di Jepang nih seperti yang di foto ini ada festival olahraga, ini foto festival olahraga. Jadi festival olahraga itu bukan hari haknya doang ini. Ini festival olahraga itu dari hampir 2 minggu sebelumnya itu kita latihan terus. Jadi dari pagi bisa jam schedule-nya itu bisa olahraga になるんですね。だから、結構puasa の時はハウスね。waktu puasa ハウスだけど、tapi alhamdulillah なんか大丈夫でした、私は。でも周りは心配しますけどね。で、あと食事、makananもkalau sudah SMA, dari SMA itu boleh bawa bento, teman-teman udah nggak ada kyushoku itu yang kayak ini ya, kyushoku. Nai no de, jadi udah pada bawa bento masing-masing. Jadi makanan mo nggak ada masalah. Deshita. Asal mo, ato wa jibun no kimochi shidai desu ne. De, kalau foto ini waktu saya festival olahraga yang sebelah kanan ini, saya doang sendiri ちょっと違うね。panjang. そんな感じ。そんな感じです。で、これは、festival olahraga kalau di Jepang itu biasanya ada 2 event besar. Satu festival olahraga yang seperti foto di atas ya, festival olahraga. Dan yang satu lagi festival culture bahasa Jepang. Biasanya kita membuat bunkasai bahasa Jepangnya bunkasai. Bunkasai wa biasanya kita nyanyi kayak koras ya, koras yang bersama-sama nyanyi bersama-sama. Terus nanti maka ada pemenangnya dapat hadiah gitu kan. Competition Kak, arimasu nih. Selain itu ada juga membuat kalau kelas saya saat itu buat gambar dari tutupan pet botol. Pet botol sama kan? Pet botol. Jadi seperti ini, kami gambar karena guru wali kelas kami suka kodok ya. Kodok daisuki dakara. Jadi kami bikin gambar kodok yang besar. Terus alhamdulillah kami terpilih lah gitu, walaupun bukan pemenang utama, jadi terpilih. Itu yang arimashita. Sugoi tanoshii desu ne. これはdari SMP sama SMA ですね。で、
大学生です。これ大学生になった時には、私は、こんな感じです。私はゼミに入ってました。ゼミでは、セミナーになるんですけど、こういう私のこの太ってる先生がいるんですけど、先生と、これは私ですね。私見えますかね、みんな。これなんか、トンジョクね、ちょっと見つからなくて、みんな私を見つけてください。頑張って。ここにあります。で私は、エコノミーのファクルタスだったから、エコノミーと、あと、環境、エンバイメントについて、あとは、経済についてを研究しました。であと、大学生活のこの下の方を見てもらうと、留学もちょっとしました。イギリスにちょっと行ってきましたね。イギリスに行ってきて、であとは、友達と大阪とか、なんかいろんなところで合同ゼミ、セミナーbersama kampus lainっていうのもいろいろしました。だから、saya pergi ke Osaka、ke Tokyo、いろんなところに行ってました。そうそうそう。アンタルユニバーシティね。で、ここに真ん中にある写真は、お祈り、礼拝室です。私もこれ大学側に私は礼拝が必要ですって言ったら、disiapkanしてもらいました。tempat sholat sayaね、seperti ini でした。で、こっち側の左側の写真は卒業式です。Kalau di Jepang itu 卒業式 itu ini bukan kimono ya, ini bukan kimono tapi bilangnya hakama. Hakama ちょっとdifferent nih. Jadi kalau Jepang ada baju tradisional 3, 1 kimono yang mungkin ini terkenal nih kimono. De, satu lagi yukata. Yukata itu bentuknya hampir sama dengan kimono tapi lebih tipis ya bahannya. Jadi kita pakai waktu summer. Musim panas. で、もう一つ最後これが袴です。これはapa ya卒業式とか、そういうなんだろうセレモニーがあった時に使います。こんな感じです。ね、私の友達とかみんなこの感じの服を着ますね。大丈夫ですか？mengertiですか？大丈夫ですかね？はい、大丈夫です。大丈夫？はい、よかったです。で、その後、キャンパスあるある、キャンパスライフ。Kalau di waktu saya sampai SMA itu, paling pakaian saya yang sedikit berbeda, tapi yang lainnya nggak terlalu berbeda. Tapi kalau mulai dari SMA kuliah sampai sekarang saya bekerja itu ada budaya-budaya yang saya tidak bisa masuk karena salah satunya tuh nomikai. Nomikai itu minum bersama. Kalau Jepang kalau ada oiwai kayak kita habis seminar seminar bersama gitu, atau tuh kini pulangnya atau perkenalan kayak apa ya? Antar anggota. そうそう、なんかこうパーティーするときには必ずビールとかね、いろんなお酒をこう飲んだりするので、それを毎回するのはちょっとなんか私はねムスリムだったからちょっとついていきにくかったなと、ちょっと大変だったなと思いますね。で、先生は飲むのが好きな先生だったので、飲みニケーションって知ってますか？飲みは飲むね、飲み。で、コミュニケーションってあるでしょ。で、飲むコミュニケーションdisatukan kata-katanya jadi nomination. Nomination って言って、kalau Jepang tuh なんかもうudah kebiasaan orang Jepang nih kalau kayak ngobrol mau party itu biasanya ada osake gitu. それはちょっとね、私は苦手でしたね。で、あとはwaktu sama jugaなんだけど、だいたいその居酒屋ke restoran yang bisa minum namanya だいたい居酒屋っていうレストランがあるんですけど、このレストランに行くときには、バーベキューとかね、お肉が出てくるんですけど、それも食べられないから、ちょっとどうしようかなっていうのはありました。Walaupun alhamdulillah saya bisa pilih makanan yang saya bisa paling kayak makanan potato fry atau seperti seperti itu nih yang nggak memakai daging, 野菜とかね、食べれたんだけど、
でもやっぱりお肉ともね、私お肉好きなのでお肉食べられないのになんかなーっていうのはありました。正直ね、私の気持ち。まあ、でも今は本当はね、今の時代は私が小さい時と比べてハラルなお肉簡単に手に入ります。オンラインとかお店の中でもハラルなお肉をね、こう置いてるスーパーもたくさん増えました。でもお店とかに行くとmasih harus pilih-pilihなんでね。belum semua semua bahasa Indonesia. Semuaお店itu restorannya. Semua restoran, bukan semua restoran bisa menyediakan daging halal だったり。それがちょっとまあ違うかな。dibandingin sama teman-teman Jepang lainnya. そんな感じです。その後は社会人として就活をしました。で、alhamdulillahなことに、sekarang ini kantor saya bekerja yang ada kaitannya dengan global ya, いろんな国。Jadi kadang saya memakai bahasa Indonesia saya mau kadang saya pakaiして, bahasa Inggris saya kadang pakaiして, jadi kayaknya match banget, jadi penuh pengertian ya dengan kayak apa penampilan saya dan kayak saya harus sholat, itu pun disiapkan kamarnya, dimaklumin gitu. Alhamdulillahnya saya mendapatkan tempat bekerja yang nyaman. Emang waktu saya job hunting itu pun saya emang fokuskan lebih ke situ juga mau arimasu. Dan juga kebetulan saya itu tahun pandemi, dia masuk ke kantor ini waktu masa pandemi lulusnya. Jadi sebelum lulus itu kalau di Jepang tuh ada apa ya? Kita biasanya job hunting lah gitu. Mungkin di Indonesia mau isu kan? Job huntingしてでikut interview A B C D gitu ya, ke kantor ini, ke kantor ini, ke kantor ini. Alhamdulillah saya juga sudah dapat tempat yang menurut saya sangat nyaman. Saya sudah dapat gajinya mau sesuai ibu saya inginkan. Alhamdulillah saya masuk tapi kebetulan saat itu tuh masa pandemi tuh mau isu hampir bersamaan ya. Karena saat itu banyak juga teman saya yang jadi cancel gitu. Saya juga deg-degan nih, jangan-jangan saya jadi cancel juga gitu. Udah lulus interviewnya, tapi karena masa pandemi itu banyak juga teman yang jadi nggak bisa masuk ke kantor yang mereka inginkan gitu. Tapi alhamdulillah, 大丈夫でした。私はね、なんとかalhamdulillah ternyata masih dibutuhkan でしたのでよかったです。そんな感じでsekarangも仕事しながらでも礼拝とか自分のムスリムとしての生活も大丈夫な状態で楽しく仕事してます。ね、何より嬉しい。それで簡単に大学生活の写真だけ紹介するんですけど、これインドネシアのちょっと文化を逆にね紹介したりとかしてました、大学。で、あとこれは日本でのハラルイベント。di Jepang juga mulai ada sosok perusahaan yang perusahaan datang ke kampus yang mau di Jepang juga mulai ada toko daging yang mempersiapkan halal gitu. Jadi apa itu halal gitu, そういうセミナーになります。で、これは私のお父さんになります。私のお父さん、あまり写真ね、いや、saya juga heran だけど、orang Indonesia は写真大好き。でも、日本人そんなに写真撮らないかなっていう感じがしますね。お父さんも全然写真撮ってくれないんですけど、こんな感じ、小さい時はね。これ私のお兄ちゃんですね。こんな感じのお父さんとよく遊んでました。山とか海とかによく連れてってもらいましたね。だから私は泳ぐのが好きなんです。で、
これはハッチ行った時かな。これはフェリーさん、フェリー先生と一緒にこの会った時ね。何年いつだったか私がwaktu saya kuliahに会いましたね。あとこれはインドネシアの高校でwaktu liburan datang ke apa ya kayak Nihongo School di Indonesia dan sedikit 日本語を教えます。違う。インドネシアの高校生。SMA に行って日本語の授業をしました。日本語の授業に。ちょっとだけゲストティーチャーみたいな感じでね。で、これはLebaran Eid di Jepang, Tokyo. これ東京でね。banyak nih orang Muslim. Indonesia juga. Ini acara di Tokyo KBRI. Tokyo Indonesia KBRI ですね。大使館になります。で、そんな感じで、なかなかね、みんな私の兄も、海外にいて、父も海外にいることが多いので、なかなかこうメンバーが揃うのは、誰かが死んだ時とかそれぐらいしかね、なかなか集まらない、そんな感じの一家ですね。はい、そんな感じです。以上になります。Arigato, Raika. Maaf keterbatasan bahasa saya. Yuhai tinggi banget ya. Yuhai ya Bu Rose ya. Yuhai tinggi banget ya. Tuh tinggi banget. Sama kayak otosannya ya. Masya Allah. Dulu masih kecil banget ini. Siva. Sini Kak bentar. Ini Bu Ros pengen lihat Siva nih. Nih Siva nih. Apa Bu Ros? Lihat di Siva nih. Ntar ya. Nih lihat Siva nih. Nah ini Siva. Maju nak. Nah itu. Oh, Siva cantik sekali. Dulu waktu kecil digendong-gendong sama Bu Ros ini. Iya itu. Kesayangan tuh, anak kesayangan. Digodain sama Yuhei dulu waktu kecil. Oh, Yuhei mau sekarang Yuhei-nya udah gede loh, Siva. Oke. Udah nak. Oke, makasih ya Raika. Tadi Raika sedikit berbicara tentang apa yang sudah Raika alami selama menjalani kehidupan di Jepang. Raika suka hobinya itu main ski sama berenang. Raika itu dibesarkan di sebuah Inaka, kota kecil ya, hometown-nya itu namanya Yokohama seperti itu. Saya ingat dulu waktu itu ke rumahnya Raika itu di belakang rumahnya obacangnya ya, neneknya Raika itu ada ayunan ya di hutan. Iya, Tarzan. Kayak Tarzan. Jadi main di belakang, saya ingat betul itu. Nah tadi Raika juga cerita bahwa dia itu dari SD sampai dengan SMA itu adalah di Yokohama. Kemudian dia ketika menjadi mahasiswa itu baru pindah ke Fukuoka. Fukuoka sama Yokohama itu nggak jauh ya, Bu Ros ya. Jadi kayak dari Fukuoka ke Izuka ya. Dulu ingat saya Bu Ros jemput saya itu dari Fukuoka ke Izuka naik mobil lewat hutan muter-muter seperti itu. Kemudian mereka tadi cerita juga bahwa anak SD itu di Jepang itu sudah biasa jalan kaki 1 kilo sampai dengan 2 kilo. Itu benar. Ketika saya di Jepang juga begitu, banyak jalan kaki. Nah, ketika 2 tahun lalu ke Jepang, saya sudah sering kali duduk saja di ruang kelas, di laboratorium, sudah jarang olahraga, sampai di sana itu kaki saya agak kesemutan karena sudah lama tidak suka jalan kaki, kemana-mana naik mobil, jadinya agak berbeda budayanya. Nah, kemudian di kereta juga biasa diri ya, di bus, kereta gitu. Di kereta biasa diri seperti itu, sehingga jadinya sudah terbiasa. Nah, kita di Indonesia terbiasa duduk, jadinya nggak biasa olahraga, nggak biasa sportsu kalau bahasa Jepangnya. Nah, kemudian mereka cerita tentang budaya di Jepang yang mereka juga lebih memilih suka dengan sportsu atau sport itu adalah lari. Saya nggak tahu kenapa mereka suka lari ya.
Saat itu sahabat saya emang ngajakin gitu, dan saya juga emang suka olahraga. Tapi saat itu saya pengen masuk ke klub berenang, tapi nggak ada gitu saat itu di SMP saya belum ada gitu. Dan masalah pakaian juga kan ada ya. Jadi saya memilih untuk di Kejobu. Namun di Kejobu pun ternyata pakaiannya itu sangat kalau saya pakai dalaman, cuman ya sangat terbuka ya kalau orang Jepang nih. Nah, mereka cerita memang di sana itu di klub-klub juga kibishi itu apa ya, agak strict gitu loh. Jadi mereka memang orang Jepang terkenal dengan kedisiplinan mereka, sehingga memang tidak ada alasan memang misalnya tidak bisa hadir tuh nggak bisa, tetap aja harus hadir seperti itu. Tadi mereka bilang seperti itu. Lalu di Jepang juga ada senpai gitu. Jadi kalau sama senpai itu ohayou gozaimasu, aisatsu itu apa ya? Kayak salam, kayak kita ketemu assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Itu penting kalau di budaya Jepang seperti itu. Sama di lab juga, di kampus-kampus juga seperti itu. Jadi di Jepang itu kalau kampus-kampusnya itu memang masih budayanya memang ada budaya senioritas. Tetapi setahu saya kalau di Jepang itu kalau di kampus-kampus, kalau di lab itu senior tidak mengajari yang junior, yang dari senpai tidak bisa mengajari yang kohai, itu sensei marah sekali. Sensei marah kepada seniornya, kenapa kamu tidak ajarin adik-adik kamu seperti itu. Itu tadi mereka cerita tentang hal yang menarik juga, bahwa memang di Jepang itu rok siswa-siswinya pelajar SMA itu memang pendek-pendek. Seperti itu. Nah, mereka bisa, alhamdulillah bisa menyesuaikan, mereka juga memahami, mereka sebagai seorang muslimah akhwat yang baik, insya Allah soleha ya, amin, insya Allah seperti itu. Mereka menjaga berusaha berikhtiar lah, menjaga, memang tidak bisa seperti di Indonesia maksimal, tetapi paling enggak mereka sudah mencoba dan mereka bisa melakukan siswi yang ada di Indonesia bisa belajar dari mereka tentang komitmen mereka untuk tetap melakukan ajaran agamanya dengan baik walaupun mereka di negara Jepang seperti itu. Kemudian apalagi di sini mereka juga menjelaskan tentang janji puasa atau sholat itu ternyata bisa saja dilakukan di Jepang. Jadi tidak ada masalah, bahkan alhamdulillah mereka ketika mencari kaisa atau perusahaan itu juga mencari yang bisa memahami tentang mereka sebagai seorang muslimah, dan alhamdulillah juga dimudahkan sama Allah sehingga mereka juga bisa kerja di perusahaan yang bisa menerima mereka sholat dan jiki dan atau puasa dan segala macamnya seperti itu. Lalu mereka cerita tentang sotsugyo atau wisuda. Jadi di Jepang itu adik-adik sekalian, di Jepang itu kalau sotsugyo atau wisuda itu bukan pakai baju yang kayak kita di Indonesia, bukan baju yang seragam, pakai toga, pakai apa, enggak, tapi mereka itu pakai baju bebas. Jadi kalau mereka klubnya klub robotik, maka mereka akan maju ke depan pakai baju robot. Lucu gitu loh, menarik buat saya, menarik. Itu budaya Jepang, dan saya pernah bilang itu kepada teman-teman di Unpad bahwa kenapa nggak dicontoh ya, jadi mahasiswa itu ketika dia aktif di karya tulis ilmiah, dia bisa pakai baju yang berdandan ala buku, ala jurnal dan segala macam seperti itu. Tapi bisa lah. Lalu mereka juga cerita tentang communication, itu nomu atau minum sama communication. Jadi memang Jepang itu punya budaya suka nomikai, bahkan di akhir tahun juga nomikai, sama-sama minum, sama sensei duduk sama mahasiswa seperti itu sambil minum sambil ngobrol. Itu udah kayak teman biasa. Sensei juga ketika nomikai itu dia merasa dia bagian dari lab, bagian dari kampus itu, dan dia tidak ada masalah. Kadang bercanda sama mahasiswanya, tapi ketika balik lagi ke kampus, sensei gitu, seperti itu. Kemudian juga barbecue ini sama dengan mereka juga ketika di Jepang. Barbecue itu tapi orang Jepang tuh bagus gini. Ketika kita bilang bahwa kita nggak bisa makan daging, kita nggak bisa makan ini yang nggak halal, maka mereka sangat menghormati pendapat kita gitu. Jadi tapi jangan sekali-kali kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Mereka akan ingat, kok kamu bilang waktu itu nggak boleh makan daging, kok kamu hari ini makan daging. Nah itu loh. Jadi mereka nggak akan percaya lagi sama kita. Jadi orang Jepang sangat menghormati
kalau kita itu mengatakan sesuatu dan kita komitmen untuk melakukan hal tersebut loh. Tapi sekali kita sudah melakukan hal yang salah, mereka terkadang bertanya, kok kamu melakukan hal yang salah yang tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan. Nah itu loh, itu yang saya lihat dalam budaya Jepang itu sangat-sangat hal begitu. Sehingga waktu itu di Jepang ketika saya bilang saya nggak makan daging, tapi ada teman juga kebetulan dari negara yang dekat-dekat Arab juga makan daging, mereka bingung, kok kamu Ferisang nggak boleh, kok ini boleh? Nah, itulah, itu hal-hal yang terkadang tidak mudah untuk dijelaskan. Oh nggak boleh, ini agama surah ini nggak boleh, nggak bisa. Tapi dengan cara kita bisa menjelaskan, dan itu Masya Allah itu Bunda Ros itu bisa mendidik Reika Akbar atau Yuhei itu dengan luar biasa tuh Masya Allah, karena saya juga nggak bisa bayangin apa saya tinggal di Jepang sekian lama di Indonesia aja ini kesulitan dalam mendidik anak-anak seperti itu. Nah itu jadi dari mereka alhamdulillah masih sebagai di invite juga speaker, sebagai speaker pembicara di seminar tentang halal food seperti itu. Itu alhamdulillah. Jadi itu cerita tentang Reika dibantu Bunda Ros juga untuk menceritakan tentang pengalaman Reika selama di Jepang. Nah, saatnya saat ini kita berdiskusi, kita ingin tahu tentang Reika lebih dalam, kita ingin tahu tentang bagaimana Reika dan juga mungkin Bunda Ros untuk menjalani selama ini kehidupan di Jepang. Untuk itu dipersilakan teman-teman yang ingin diskusi, bertanya, ataupun ingin tahu lebih banyak tentang budaya Jepang, dipersilakan. Ini langsung nih, ini Masya Allah nih. Ini bahkan saya nggak tahu ini dari Naila. Naila mau ngomong langsung nggak sama Kak Reikanya? Open mute, unmute boleh kok. Silakan kalau mau ngomong. Naila, silakan Naila. Naila dulu ya. Oke, silakan Naila. Kak Reika kan udah lumayan lama. Kak Ros kan udah lumayan lama ya tinggal di Jepang kan. Pernah ketemu Jerome Pauline nggak? Reika Chang, ini ada pertanyaan, ada question ini nanyain Kak Reika selama di Jepang pernah ketemu Jerome Pauline. Itu siapa ya? Saya juga nggak tahu. Siapa itu? Jerome Pauline. Siapa itu? Indonesia no YouTuber. Indonesia no YouTuber. 早稲田大学に YouTuber. 通ってる人ですね。ないかな。ないですね。ちょっと探してみますね、今度。 Nggak pernah kata Reika. Soalnya saya tinggalnya di Fukuoka だから、ちょっとmungkin Jerome さんはdi bagian Tokyo と思う。住んでるところはね。 Oke, Reika bilang dia tinggal di Fukuoka, di bagian bawah. Tokyo itu Kanto ya, agak tengah ya. Jadi Reika bilang bahwa dia tidak pernah ketemu sama Jerome. Maka saya juga baru tahu nih, sumpah. saya angkatan kolonial, jadi mungkin nggak pernah tahu tentang itu gitu loh. Oke, jadi nggak pernah ya Naila, mungkin Naila insya Allah mudah-mudahan Naila dimudahkan bisa ke Jepang, nanti bisa ketemu sama Jerome Pauline ini. Mungkin ya bisa YouTube bersama-sama. Jadi Reika sama Bunda Ros, jadi di Indonesia itu anak-anak sekarang kalau ditanya pengen jadi apa? Jadi YouTuber. Tapi di Jepang juga anak SD banyak yang menjawab seperti itu. Oke. Itu sama dulu ketika dulu Reika sama Bunda Ros yang pemain Jepang, sepak bola Jepang yang terkenal. Saya lupa namanya siapa. Bukan sebelumnya. Saya lupa namanya. Terkenal banget waktu saya di Jepang itu. Jadi sensei itu di lab saya bilang, Ferry, kamu tahu nggak sekarang anak-anak Jepang bilang, kalau ditanya bukan mau jadi profesor, bukan mau jadi insinyur, bukan mau jadi mahasiswa, tapi dia akan bilang dia mau jadi pemain sepak bola. Itu saya bilang. Oke, itu Kak Naila ya. Lalu ini dari Hans. Hans mau tanya langsung atau gimana? Ke mana? Ke Kak Reikanya? Hans 86. Atau mau saya bacain aja kah? Oke, Ohayo Kak, katanya mau bertanya, tips kalau ke Jepang belum lancar bahasa Jepang. Itu bagaimana? Kemudian kalau ke tempat makan yang semuanya menunya pakai bahasa Jepang, tipsnya bagaimana? Jadi Reika ke Shokudo kantin atau mungkin ke tempat rumah makan Jepang, itu ternyata menunya itu bahasa Jepang semua. Itu tipsnya bagaimana ya? Maksudnya makanannya yang bisa dimakan
yang mana gitu. Ya, boleh gitu. Ah. Mereka, そしたら、Google Translate. pakai Google Translate aja. Kata Ibu tadi. Picture. Atau bilang apa? Oniku, bahasa Jepangnya daging tuh oniku nih. Oniku, Nasi. osake ga nai menu 教えてくださいって。お酒、お肉がない料理を注文したいです。どれですか? Gitu tanya. Nah, gitu. Harus tadi nanti ke rumah makan bilang bahwa yang nggak ada daging, yang nggak ada osake, ada nggak menu itu Mbak kasih kepada saya atau sodorkan kepada saya menu yang tidak ada daging dan juga sake. Nah, kalau pengalaman saya harus nanti kalau ke Jepang hafalkan kanji-kanji yang memang mungkin dilarang untuk kita makan ya. Nah, itu kalau saya dulu gitu, jadi saya tunjukin waktu rektor Untan sama dekan Fakultas Teknik mau ke Jepang, tanya ke saya, Pak Ferry ini gimana cara? Saya bilang ini kanji untuk butaniku, daging babi yang nggak boleh dimakan. Ini kanji osake. Nanti bilang ini dame, pakai ini aja dame. Iya, dame. Kore dame, udah kok aman. Itu aja seperti itu. Oke gitu ya Hans ya. Ini banyak banget yang nanya ini luar biasa. Ini mengalahkan seminar saya nih TK ini. Sekarang di Jepang itu ada aplikasi yang namanya Muslim Friendly. Jadi kalau ke Jepang untuk orang Muslim bisa cari dengan aplikasi itu, nanti restorannya bisa cari lewat Google Map. Oke. Muslim Friendly. Kalau ada tanda Muslim Friendly berarti bisa dimakan insya Allah. Oke. Atau ini mungkin ada makanan Jepang yang restoran Jepang itu apa namanya Bunda Ros yang biasa dulu kita makan itu di Fukuoka. Aduh, lupa namanya. Udon? Apa namanya? Aduh, astagfirullah. Marigamesen. Ada makanan restoran yang biasa orang Indonesia makan dan itu insya Allah ada spaghetti segala macam. Oh, Joyful. Joyful. Iya, Joyful. Iya. Jadi kalau Hans nanti ke Jepang mungkin ya Hans bisa makan sembarangan, mungkin bisa macam-macam aja, tapi tempat favorit itu biasanya ya di Joyful. Tapi saya waktu di Jepang itu juga jarang makan Joyful lah. Kalau karena saya dulu masih mahasiswa, identik sama berhemat, jadi saya jarang makan. Iya betul. Tapi Joyful itu salah satu family restaurant yang sangat reasonable. Yep. Oke. Nah itu biasa mahasiswa tuh suka ngumpulnya di situ di Joyful gitu. Orang Indonesia juga di situ karena banyak pilihan yang bisa dimakan. Oke itu harusnya. Roni bilang aja YouTuber. Oke. Kemudian Aziza, ini Kak Aziza bertanya, Kak Reka mau tanya, kalau sekolah inklusi di Jepang tuh bagaimana ya dari jenjang TK sampai SMA-nya? Inklusi apa ya? Aziza bisa nanya langsung nggak? Silakan. Iya Kak. Oke. Sekolah luar biasa, sekolah luar biasa. Sekolah inklusi itu sekolah yang kelas reguler sama ada anak berkebutuhan khusus juga gitu. Setahu saya di Jepang juga ini ya bagus gitu sekolah inklusinya. Nah pengen tahu lebih dalam aja gitu. Oke, itu Bunda Ros. Jadi sekolah inklusi itu sekolah yang untuk anak-anak yang keluar yang berkebutuhan khusus lah seperti itu. Nah, apakah ada di Jepangnya seperti itu? Silakan. Khusus dalam bahasa apa? Bukan kebutuhan khusus, jadi orang cacat untuk. Kalau di Jepang itu setahu saya kalau sampai SMP itu ada support emang dari negara. Jadi sekolah umum tuh umum ya bahasanya. Sekolah umum itu pasti ada fasilitas untuk anak-anak yang membutuhkan support ya. Tapi kalau dari SMA biasanya ada sekolah khusus mereka karena kalau SMA itu bukan jadi pendidikan wajib lagi di Jepang. Gimu kyoiku dewa nai. Jadi kalau dari bukan gimu kyoiku bukan kewajiban pendidikan kewajiban janai karena jadi masing-masing biasanya ada school tertentu gitu untuk anak-anak yang membutuhkan support seperti itu. Oke, itu ya Aziza ya. Jadi mungkin semacam facility untuk disability kali ya. Tapi memang Jepang sangat-sangat menghormati mereka yang memang memiliki kebutuhan khusus. Dan ada budaya Jepang yang saya lihat berbeda sama budaya kita ya, maaf. Jadi di Jepang itu kalian akan bisa lihat nantinya pagi-pagi, sore-sore itu ada orang tua yang bawa anak-anaknya yang mungkin berpenampilan memang berkebutuhan khusus. Dan mereka akan dengan
dengan bisa menerima. Jadi budaya Jepang itu bisa menerima walaupun anak-anaknya itu memiliki kekurangan. Seperti itu. Dan saya pernah nulis itu ya Bu Dora saya waktu kita di Jepang ya. Ya, yang saya ingat waktu saya SMA pun, walaupun SMA itu pilihan, tapi karena saya masuk ke SMA publik, itu saya ingat ada elevator yang disiapkan hanya untuk khusus anak yang membutuhkan gitu. Jadi kami siswa yang biasa itu nggak bisa memakainya, tapi untuk anak spesial itu yang membutuhkan kayak kursi roda, itu boleh pakai elevator gitu. Untuk anak padahal satu anak doang, tapi disiapkan. Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Jadi di Jepang juga ada Reika sama Bunda Ros jalan yang memang ada kayak apa tuh bentul-bentulnya ya apa ya warna kuning itu kan ya. Jadi itu jalur untuk mereka yang tidak bisa melihat ya, yang mengenai seperti itu ya, Bun ya. Oke. Kalau di Kai Station juga ya semuanya kayak elevator juga ada tulisan apa yang bahasa Indonesia saya bisa disentuh. Braille. Ya, Braille. Huruf Braille. Ya, itu mana-mana ada biasa. Oke, alhamdulillah. Makasih Kak Aziza, Kak Nela bilang amin, alhamdulillah. Nah, Hans bilang Jerome bulan depan udah pulang ke Indonesia, kok tahu aja sih Hansnya. Oke, kemudian ini dari Kak Astika Raras. Assalamualaikum Kak Reka. Kak Reka, apakah sejak kecil kesehariannya selalu menggunakan 3 bahasa, Jepang, Indonesia, dan Inggris? Dan apakah Reka pernah dibully oleh teman di sana karena half blood Jepang Indonesia? Itulah. Silakan Reka. Kalau saya bahasa pertama sih waktu kecil banget, saya juga nggak tahu ya mau bahasa apa ya. Cuman yang saya ingat itu pertama saya bahasa Jepang ya tentu karena saya tinggal di Jepang. Dan kalau bahasa Indonesia itu mainnya dari ibu ya pertama. Terutama waktu ibu saya mengajari anak, terutama karena kami sedikit berbeda, kayak seperti harus mengajari agama ibu saya kepada kami. Jadi untuk communication antara ibu dan anak itu butuh banget ya. Kalau saya pikir sekarang saya sangat alhamdulillah banget karena saya bisa bahasa Indonesia, mengerti bahasa Indonesia dan bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya waktu remaja pun bisa ngobrol baik curhat-curhatan gitu sama ibu juga lebih enak ya. Jadi saya bahasa Indonesia saya mainnya dari ibu saya, tapi saya emang setiap tahun tuh main ke Indonesia waktu ada liburan panjang ya di Jepang. Jadi saya main ke Indonesia, mungkin itu pun jadi latihan kali ya. Waktu saya ke Indonesia sama teman-teman di kompleks saya itu berbahasa Indonesia. Dan waktu saya ingat sekali waktu nenek saya telepon ke Jepang, saat itu tuh bahasa Indonesia saya udah mulai hilang ya. Waktu saya udah masuk SD di Jepang, udah mulai yang biasanya reactionnya waktu jatuh pun ngomongnya pakai bahasa Indonesia, aduh, atau enggak pakai bahasa Inggris, ouch gitu. Tapi jadi ite gitu. Bahasa Jepang nih. Nah, cata itu mulai saya waktu dapat telepon dari nenek saya kurang mengerti ya, nenek saya ngomong apa ya gitu. Oma saya ngomong apa ya gitu. Saya bingung, lama-lama yang karena nggak ngerti nggak seru gitu kan. Jadi saya dengar katanya setelah itu nenek saya ya oma saya itu marah sama ibu saya gitu. Masa saya nggak bisa ngomong sama cucu gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, ternyata ibu saya lebih fokus gitu ya mengajari bahasa Indonesia, dan juga karena ibu saya guru bahasa Inggris di Jepang, makanya bahasa Inggris pun ibu saya mengajari kami gitu. Makanya walaupun mainnya ngomongnya kalau saya lebih friendly kalau bahasa Jepang of course nih, tapi sama ibu sering sekali ngomong bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris gitu. Masya Allah. Dan juga apakah Reka pernah dibully oleh teman-teman di sana, karena Reka kan ibunya orang Indonesia, Jepang, bapaknya orang Jepang gitulah. Silakan. Justru waktu saya ke Indonesia ya dibully. Terus saya pernah sedikit, walaupun nggak full, cuman beberapa bulan doang, pernah masuk ke kayak Indonesia, sekolah Indonesia gitu. Itu
karena waktu itu kebetulan pelajaran ada kayak sejarah, terus Indonesia pernah dijajah atau gimana gitu. Saya waktu itu nggak ngerti kenapa teman-teman berubah gitu. Saya pun waktu itu bahasa Indonesia saya pun nggak full kan, jadi saya bingung gitu kenapa teman-teman tiba-tiba ngatain saya gitu, kuncing saya di kamar mandi, saya bingung gitu ya saat itu. Makanya saat itu saya pengen banget cepat-cepat pulang ke Jepang gitu, karena teman-teman saya di Jepang baik banget gitu maksudnya. Tapi sebenarnya sih setelah bullyingnya sudah selesai itu, ya asik juga sama teman-teman Indonesia gitu ya. Kalau pulang ke rumah pun teman-teman tetangga pun baik-baik aja gitu. Cuman ya kebetulan nasib saya saat itu ada pelajaran timingnya pelajaran sejarah gitu. Saya bahkan nggak tahu saat itu ada sejarah seperti itu gitu. Jadi saya sangat kaget ya saat itu. Biasa itu Reka, Bunda Ros. Jadi waktu itu sensei di Jepang itu pernah ke rumah saya. Nenek saya masih hidup. Nenek saya pernah mengalami mungkin masa-masa Jepang ketika menjajah Indonesia. Dan nenek saya tanya, itu orang apa? Orang Jepang. Nenek saya ambil sapu, mau pukul pakai sapu. Tapi saya udah mulai enggak lagi lah, itu masa lalu yang memang alhamdulillah semuanya sudah mencair, semuanya tidak ada masalah seperti itu. Kemudian dari Aufar bertanya, selamat pagi Sensei. Oh ya, saya mau bertanya, apakah saya bisa bertanya langsung kepada Kak Reka? Aufar, silakan. Open kamera dan juga unmute-kan mikrofonnya. Silakan. Aufar, Ismi, Wiranata, silakan. Mana Aufar? Alfa-chan. Aufar Kung nih. Laki-laki lah. Kurang tahu tuh kalau ini nama cewek apa ya. Nggak mudeng saya. Aufar, ada nggak masih nggak Aufar? Oke, nanti Aufar kasih tahu ya kalau sudah bisa dihubungi ya. Ini Muhammad Rafli, Dafa. Oke Dafa. Dafa, silakan Dafa mungkin bertanya apakah setiap pulang kerja itu selalu ke restoran izakaya? Apa itu izakaya? Bukannya setiap hari sih enggak ya, soalnya kan orang Jepang tuh kerja keras ya. Dari hari Senin sampai Jumat itu kita full kerja gitu. Tapi Jumat malam itu kan besoknya libur ya. Jadi biasanya mereka tuh ke izakaya minum-minum, party gitu, biasanya minum gitu. Kadang karena sekarang corona ya, kebetulan saya tuh karena pas masuk kerja tuh masa pandemi. Jadi saya belum mengalami kayak minum-minum besar di kantor, itu saya belum mengalami. Tapi waktu saya kuliah itu emang minum-minum tuh emang sering dan udah biasa gitu ya. Kalau Jepang antara teman, yuk kita minum yuk hari ini gitu. Kalau ngajak anak anak kohai apa ya bawahannya itu biasanya ngajak yuk kita minum yuk gitu, kamu suka osake apa gitu, kamu kuat osake apa tuh, kayak biasanya ngomongin itu tuh udah kayak sehari-hari gitu. Tinggal kalau saya itu kan karena nggak bisa, jadi biasanya saya kalau sama teman-teman itu pesen cola gitu, pesen ginger ale. Cuman ya gimana ya, harganya pun kadang nggak gimana ya, orang misalnya rame-rame biasanya kan bayarnya rame-rame ya. Tapi bagi saya kan, kalau saya cuma minum ini doang, makan ini doang, kenapa saya harus bayar lebih banyak gitu? Jadi saya males banget perginya gitu. Ya, seperti itu. Iya, tapi ada juga restoran lain juga, nggak selalu izakaya juga, nggak juga. Gitu. Iya. Jadi memang Dafa, jadi di Jepang itu kalau setiap Jumat malam itu mereka ngumpul ramai-ramai lalu pergi ke mana nomikai sama-sama seperti itu. Sama kayak Reka, saya juga merasa saya cuma minum limun doang gitu, ngapain gitu. Mereka makan sake itu mahal loh harganya, jadi kadang-kadang cari alasan, tapi ya kadang-kadang sensei ngerti sih, dan juga teman-teman di lab tuh ngerti, Ferry-san kamu bayar segini aja ya, kita bayarnya lebih mahal karena kita minumnya sake, kamu kan cuma minum Coca-Cola doang, ya alhamdulillah seperti itulah. Kemudian Zakia Yusria bertanya, Kak mau tanya apa yang harus dipelajari untuk kuliah di Jepang? Oke, silakan Kak Reka. Kalau datang sebagai student, maksudnya ini exchange student atau gimana? Bisa exchange student ataupun yang ngambil gakubu ataupun master ataupun dokter. Kalau master atau gimana kan karena saya
JLPT ya, yang pertama yang paling dibutuhkan satu ya JLPT ya, JLPT pasti dibutuhkan. Dan ya bahasa Inggris juga biasanya TOEFL atau IELTS ya yang dibutuhkan. Itu kalau skornya lebih, pokoknya dibutuhkan. Kalau di Jepang tergantung dia 660 tergantung apa tergantung universitasnya juga ada gitu. Biasanya ada butuh TOEFL, bahasa Inggris, skill bahasa Inggris, sama bahasa Jepang JLPT. Sama kalau misalnya exchange student mungkin lebih mudah kali ya dari Indonesia. Mungkin masuk ke fakultas, misalnya fakultas tentang ekonomi ya masuk ke ekonomi gitu biasanya. Kalau mau dari ekonomi sama sekali berbeda kecuali ke fakultas bahasa Jepang, itu agak sulit juga sih. Tapi mungkin bisa kali ya, saya kurang tahu. Cuman pasti ada tesnya lagi gitu. Lebih mudah kalau sekolah di Jepang. Sekolah bahasa dulu. Sekolah bahasa dulu ya. Language school, ada language school masuk, baru masuk ke kuliah itu lebih mudah ya setahu saya. Makasih Kak Reka. Jadi Zaki ya, kalau masuk ke Gakubu atau S1 yang di Jepang itu memang setahu saya dia ada Noryoku Shiken-nya, N2 atau N3 tuh. Nah, kalau misalnya master atau dokter dia nggak begitu amat ketat sih, karena lebih banyak pakai bahasa Inggris. Tapi kalau masuk S1 ke Jepang, kita dari Indonesia mau enter masuk ke kampus-kampus Daigaku yang ada di Jepang, itu memang kebutuhan bahasanya lebih tinggi. Karena nanti semua perkuliahan dalam bahasa Jepang, komunikasi dengan teman-teman juga pakai bahasa Jepang, segala ujian pakai bahasa Jepang. Jadi kalau Zakia mau masuk ke kuliah di Jepang, Zakia harus persiapkan bahasa Jepang ya. Belajar bahasa Jepang di kalau di Pontianak ya belajar bisa di Jepang Pontianak Unpad seperti itu. Oke, dari Dimas. Dimas, mau tanya nih Kak, apakah sistem pendidikan di Jepang sama seperti di Indonesia? Seperti waktu masuk sekolah, jam berapa, waktu pulang jam berapa, dan tugasnya bagaimana Kak? Oke, silakan mereka. Saya nggak pengalaman banyak di Indonesia, saya kurang tahu sistem di Indonesia. Tapi setahu saya kalau SD itu dari jam 8 masuknya udah harus jam 7 8 jam 8 udah harus masuk sampai jam 5. 8時45分。ママは仕事でしょ。働いてる人じゃなくて、生徒たちはだいたい8時15分ぐらいに入って、そこからだいたい夕方の5時までdari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau di Indonesia saya dengar saya dengar katanya jam 12 pulang karena SD. Iya. Karena kalau sekolah umum SD-nya Reka, kalau SD kayak Siva itu sama juga jadinya dari pagi juga pulangnya sore karena ada tambahan kelas seperti itu. Tapi biasanya kalau yang sekolah publik iya, itu biasanya masuk jam 7, pulangnya jam 12, jam 11 seperti itu. Memang di Jepang agak lama ya sekolahnya ya. Dan saya juga waktu SMA lebih panjang lagi, nanti ada biasanya sampai jam 7, tapi setelah jam 6 ya. Dari jam 6 itu nanti biasanya pada ikut klub lagi sih, pulang kadang jam 8 malam, jam 9 malam tuh biasa ya orang Jepang ya. Iya. Dari Apakah anak SMP. Anak SMA di Jepang itu ada tugas homework banyak arimasu. Shukudai arimasu. Jadi dan satu lagi yang saya ingat waktu saya kuliah, kalau di Indonesia teman saya kan kuliah itu kalau Jepang pun full ya. Biasanya kalau udah kelas akhir, tahun-tahun akhir itu bisa pilih. Maksudnya itu cuma beberapa pelajaran, jadi kadang siang doang masuk, sore doang masuk gitu bisa. Tapi biasanya dari kelas 1, 2, 3 itu penuh ya. Sedangkan kalau di Indonesia, saya nggak tahu sih, nggak boleh so tahu juga. Oke, makasih Reka. Makasih Bang Dimas. Ini dari Justin. Justin itu menanyakan, Kak, kalau kita belajar bahasa Jepang, itu pelajari karakter bahasa Jepang apa dulu, Kak? Maksudnya apa ya, Justin ya? Justin mungkin bisa bertanya langsung kali. Saya belum juga paham ini. Karakter bahasa Jepang itu maksudnya apa ya? Tulisan maksudnya? Karakter kanji. Kanji?
kanji. Maksud saya kata bahasa Jepangnya. Gimana? Maksud saya kata bahasa Jepangnya itu pelajarannya apa saja? Misalkan hiragana, katakana, atau kanji. Oh, oke, silakan Reka. Semuanya kayaknya ya. Kalau saya biasanya kalau di Jepang itu diajarin pertama dari anak kecil itu diajarin dari hiragana. Hiragana kara, setelah itu baru katakana, setelah itu baru kanji. Itu urutannya. Kanji itu banyak banget, mungkin bisa dihafalkan dari yang kan JLPT itu kan ada beberapa level kan. JLPT dari N5 misalnya ya, dari N5 biasanya ada kanji yang udah diselected, itu pelajari dari situ baru naikin semakin banyak soalnya kanji itu banyak banget ya, jadi selalu tuh setiap tahun pemerintah Jepang menentukan sampai mana gitu biasa yang dipakai gitu, yang diajarkan, karena kalau nggak ditentukan banyak banget banyak banget nggak ada habisnya. Ya Justin, jadi hiragana dulu kemudian berangsur sampai ke kanji karena memang kanji banyak banget. Oke, dari Alfian, Assalamualaikum Kak. Di Jepang sistem belajar kanjinya seperti apa ya? Ayo. Belajar pertama dari SD ya, mulai belajar kayak tulisan kanjinya gunung kan cuma gini, gitu. Atau enggak angka biasanya kan ichi, ni, sang yang gampang-gampang dulu gitu. Itu bahasanya kakusu Kak, sukunai, yang garisnya tuh sedikit dari yang sedikit ya. Itu udah berapa banyak kalau SD terutama kelas 3 sampai kelas 4 itu yang paling banyak banget belajarnya. 500 lebih kali ya belajarnya. Jadi semakin naik ke atas ya tentu semakin susah, jenisnya pun semakin banyak. Namun tapi belajar kanjinya itu pertamanya itu dari urutan ya yang kita belajar itu. Jadi kanji itu kan tulisannya kan kayak misalnya gunung itu kan tulisannya misalnya gini gitu ya. Kok kayak gitu. Kira-kira nih, kalau gunung itu misalnya mienai yo ne, demo ko kana. Pertama kita pelajari dari urutannya gitu. Jadi bukan nggak asal gitu. Jadi garis gini gitu misalnya. Itu nggak seperti itu. Jadi kita dari ini urutan pertama garis sini, kedua sini, ketiga sini, baru ini gitu. Seperti itu yang kita pelajari. Nanti ini ada rule-nya gitu. Jadi semua kanji itu semua ada urutannya. Nanti kalau urutan itu sudah kita hafal, nanti lebih mudah menghafal kanjinya biasanya. Iya. Makasih Reka. Jadi Alfian memang di Jepang itu kanji itu belajarnya pakai urutan. Nah itu memang nggak sembarangan. Jadi ini sanksi. Jadi nomor 1 apa dulu, 2 apa dulu, dan seterusnya. Jadi saya waktu mau ke Jepang itu harus menghafal 1000 kanji. Dan itu bablas semuanya. Pusing. Oke. Kemudian makasih Alfian. Kemudian ini Kak Naila bertanya lagi. Assalamualaikum Kak. Mau tanya lagi nih, di sekolah kakak yang pakai kerudung itu kakak sendiri saja kah? Atau yang lain ada Kak? Kebetulan kalau saya sendiri ya. Oke. Jadi Kak Naila cuma Kak Reka aja sendirian yang menggunakan kerudung. Nah itu Masya Allah. Insya Allah Kak Reka nanti istiqomah ya. Mudah-mudahan amin, kita doakan semua ya. Itu pun nggak langsung gitu saya pakai gitu, nggak, saya tentu latihan dulu gitu ya, karena ya saya saat itu juga sendirian gitu ya. Waktu SD sih saya enggak ya. Waktu SD saya belum pakai, SMP mulai belajar ya. Walaupun saya tahu itu kewajiban, cuman masih susah gitu ya. Susah, tapi karena saya tahu itu kewajiban ya, tentu dari orang tua ya, paling besar diajarin ya, alhamdulillah waktu SMP udah bisa mulai pakai, SMA udah total pakai.
Ya Allah, udah istiqomah ya. Mereka karena mereka dulu waktu kecil main ke rumah kami masih belum pakai kitab. Masih kecil, nggak apa-apa, masih kecil itu, masih sisa itu. Oke, kemudian dari Jihan, Kak, kalau di sana susah nggak buat apa ya bergaul bersama teman-teman karena kan memang ada perbedaan dari cara berpakaian, makanan, minum dan sebagainya itu tadi kayaknya udah dibahas sama Reka lah ya. Oke, saya langsung lagi ya, Bu Purwanti. Bu Purwanti ini teman saya sesama dosen di Untan juga. Bu Pur nanyain, saya mau tanya, ini dosen nih Reka. Mau tanya, betulkah kalau seorang ibu kalau melahirkan di Jepang itu kalau normal biayanya mahal? Ini mungkin Bu Rose kali ya yang udah pernah melahirkan di Jepang ya, kalau mereka kan belum. Kalau di Jepang itu kalau melahirkan itu satu anak mendapatkan 40 juta ya, 40 man. Justru dapat uang biasanya. Tapi biasanya kebanyakan dipakai untuk biaya rumah sakit gitu. Sisanya untuk diri sendiri. Betul. Reka betul Bu Pur. Jadi saya pun anak saya 2 lahir di Jepang kan, si almarhum Aufa sama Asifa. Itu kita, dan saya student, saya dianggap memang tidak ada pendapatan dan saya memang dikasih uang. Bahkan itu dikasih uang susu ya Reka ya, 1 bulan tuh 5.000 kah lupa saya. Iya. Apa uang susu apa namanya Bu Rose? Bahasa Jepangnya apa ya? Jido teate itu uang beda lagi. Nanti dari SD sampai SMA, SMP ya dapat uang per bulan. Itu beda lagi. Pokoknya dapat duit banyak, kalau punya anak banyak dapat duit banyak. Jadi di Jepang itu kalau kita punya anak banyak malah dikasih banyak uang. Jadi mereka pemerintah mensubsidi untuk uang susu misalnya. Saya lupa apa bahasa Jepangnya. Susu ya, uang susu. Uang susu ya. Dan uang pendidikan. Pendidikan juga. Kalau udah masuk sekolah. Malah kalau melahirkan, jadi malah untung, tapi uangnya memang untuk mengganti uang yang melahirkan tadi itu gitu kan. Dan seperti itu. Makasih Bu Pur. Kemudian dari Sela mengingatkan teman-teman untuk Sela dari volunteer kami membantu banget dengan yang lainnya kegiatan benar di Untan. Sela mengingatkan tolong teman-teman absensi jangan lupa ya. Naila nanya lagi, Naila mungkin udah 3 kali nanya, mungkin Naila kita pending lagi. Naufal waktu corona seperti ini, apakah ada tips untuk sekali lagi saya Naufal bertanya, saat ini kan masih pandemi juga ya, di Jepang juga masih corona, masih pandemi. Apakah ada tips untuk orang dari Indonesia untuk biar bisa bekerja di Jepang? Oke. Untuk sekarang ini, setahu saya, karena pekerjaan saya berkaitan ya, jadi saya juga sering-sering dapat informasi itu. Tapi setahu saya dari November ini mulai dibuka untuk anak mahasiswa dan pekerja asing sama orang yang bisnis juga bisa masuk gitu. Tapi ada syarat-syaratnya, ada formulir yang harus disiapkan. Jadi untuk sekarang ini kan karena selama Jepang lockdown itu banyak ngantrian kan, semua orang masih banyak banget orang yang ngantri. Jadi mereka duluan gitu. Jadi harus tunggu mereka selesai baru giliran. Mungkin kalau yang daftar sekarang mungkin paling cepat dari tahun itu 2022年の2月以降 Februari tahun 2022 karena baru bisa register. Nah setelah register udah di approve baru bisa masuk gitu. Jadi masih take time nih untuk sekarang ini. Tapi nggak tahu mungkin kalau sudah lancar mungkin bisa lebih cepat. Benar. Ini aslep saya juga 1 orang akan berangkat ke Jepang mungkin Desember. Dia tinggal nunggu visa saja. Betul kata Raika tadi, memang visa itu numpuk sekali di embassy, di kedutaan Jepang di Indonesia. Numpuk karena kemarin pandemi lockdown sehingga nggak bisa masuk ke Jepang. Nah sekarang udah mulai ada peningkatan jumlah mahasiswa dan pekerja yang bisa masuk ke Jepang dari Indonesia. Nah salah satu itu adalah mahasiswa saya. Dulunya dia mahasiswa saya. Sekarang dia sudah selesai dan dia sedang menunggu visa untuk bekerja di Jepang. Itu luar biasa seperti itu. Nah, dari sisi Hendria, Kak, selain miku dan sake, apakah semua makanan dan minuman di Jepang itu edible buat dikonsumsi? Contohnya seperti Coca-Cola atau ramen. Nah,
kayak ramen, Coca-Cola, apakah bisa diminum atau dimakan? Apakah Reika? Sisi bertanya. Tergantung. Kalau kayak Coca-Cola atau minuman banyak yang bisa dimakan asal nggak ada sakenya, asal nggak ada alkoholnya, itu banyak banget minuman yang enak-enak. Oishi nomimono taksan arimasu. Demo, kalau untuk ramen biasanya pakai sup apa daging gitu ya dari daging-daging dakara biasanya kalau nggak di halal restoran untuk halal kayak halal ramen yasan halal ya ramen yasan baru bisa makan halal ramen tapi kalau untuk di tempat ramen biasa umum jangan karena biasanya terutama kalau di Fukuoka di daerah saya khasnya tuh tonkotsu ramen terkenal tonkotsu ramen itu apa ya ramen babi ya jadi contoh harus kayaknya susah nih kalau mau makan di tempat umum. Iya, saya juga jarang kalau apa makan ramen di Jepang apa sisi. Kalaupun makan udon gitu cari tempat yang memang teman-teman Indonesia suka bilang, oh ini boleh Pak Ferry ya udah makan di situ gitu loh. Oke ya sisi ya. Ini Ajis bertanya dalam bahasa tulisan bahasa Jepang. Mungkin Reika bisa baca langsung di kolom chat atau Ajis silakan bertanya langsung kepada Kak Reika-nya. Silakan Ajis. Ajis Nugroho. Masihkah? Adakah Ajisnya? はい。silakanどうぞ。すみません。ちょっと、話題以外ですが、現在日本で生活はどうですか？感染病、コロナ感染とか生活費が、上げるとかありますか？今は、コロナで例えば仕事によります。例えばレストランで働いてる人とかは今レストランはほとんど人入れちゃダメだからなかなかねそのお客さんが来なくて苦しいところがたくさんあります。でも値段はそういう人たち給料働けない人たちは確かにいるんですけどでもその全体の例えば野菜が上がったとかはちょっとはありますけどそんな大きなものじゃなくて今世界中でもそうですけど石油ガソリン代がすごく高くなってるぐらいですね。はいはい。ありがとうございます。大丈夫です。Oke, arigato. 日本語上手ね。上手ですよね。そういうことやな。arigato. 日本語練習で。arigato. Lucu lucu nih. Oke, STK thank you katanya arigato Kak Reika. Kemudian Fajrul mau bertanya langsung silakan Fajrul Rahman silakan mau tanya langsung. では中村さんって呼べば大丈夫ですか？はい中村です。はい、どうも。質問がありまして、多分結構、専門違いの話ですけど、今はこう大学に通ってまして、日本文化の学科ですけど、例えばインドネシアで大学卒業するとするじゃないですか。はい。で進学したいですよね、日本で。その時って進学するための奨学金ってどの大学がありますかとかそういう情報ってないですか？大体その奨学金に関しては文部科学省日本の文部科学省のホームページとかで探すのが一番早いと思うんですけど大体その日本でねいずれ例えば日本で働きたいとかになった時に在留資格っていうのが、3種類日本ではあって、もっとあるんですけど例えば学生として来たい場合はまずは一番早いのがね日本の、language school に入った後に奨学金を探すっていうパターンとかもあります。だから日本に来てから探すっていうのは結構やる人が結構います。なので最初はお金かかっちゃうけどね日本語学校に行くときにただその後に奨学金をもらえたらもうそれですごく楽になります。むしろ貯金ができるようになると思うんですけど最初はそういうやり方で来る人が多いです。ね、私が知ってる限りだと。
なるほど。やはりこう、先に、こう、なんだろう、こう手っ取り早いというか、一番安全な道は、こう、なんだろう、言語学校に行って、で、そこからこう日本語を学びながら、奨学金探すのが、定石みたいなところですね。そうです。素晴らしいですね、日本語。私、びっくりしました。すごいです。はい、その通りでございます。はい。はい、ありがとうございます。はい。Arigato Fajrul, Nihongo Joji Saya cuma tahu tadi paham Fajrul bertanya tentang beasiswa ya. Jadi memang membuka Gakusho juga ada beasiswa, dan di sana kalau kita ke sana, Sensei juga mengasihkan semacam riset, dana riset yang bisa dipakai juga oleh mau ke Jepang dan juga mendapatkan beasiswa. Biasanya membuka Gakusho itu mulai September, Oktober sudah mulai pendaftaran, dan silakan apply. Semester di Jepang itu mulai bulan April, seperti itu. Oke. Dava, thank you, makasih, arigato. Kemudian ini dari Every Yoga Ibrahim. Saya mau bertanya, untuk sekolah kejuruan itu membutuhkan N berapa minimal ya? N itu mungkin Noriyuki Shiken kali, Reika. Cuma bikin Reika tahu kali sekolah kejuruan berapa? Vokasi itu apa ya? Sensei, vokasi itu sekolah vokasi. Senmong, ya senmong, betul. Iya, senmong gakko. 専門学校はその専門学校によります。本当に学校によるので、でも大体 N3 は欲しいんじゃないかなと思います。N3。tergantung sekolah もあると思うんですけど、basically untuk orang bekerja misalnya contoh kalau untuk bekerja mau ke Jepang N4 ya yang saya tahu. Jadi N3 atau enggak N2 tuh mau mas. Baik. Makasih Reika, memang Every Yoga di Jaso, websitenya Jaso atau websitenya Embassy itu ada penjelasan kok kalau untuk sekolah kejuruan tuh N berapa yang dibutuhkan. Nanti bisa mungkin bertanya langsung ke websitenya. Hans ini bertanya, Hans Natana ya Tanjaya bertanya lagi, tapi mungkin tunggu yang lain ya. Ini oke, Sela, kemudian oke, Jenis, benar Jenis Jepang bisa ikut pelajaran bahasa Jepang di Jepang Corner ya, seperti itu. Oke, kemudian oke, tadi Dava bertanya, oke, tadi oke. Ibnu bertanya tentang healthcare. Jadi apakah ada universal health coverage yang disediakan pemerintah di Indonesia itu Bunda Ros, namanya BPJS. Nah, apakah ada di Jepang iuran per bulan yang dipakai untuk semacam asuransi kesehatan? あります。日本では昔からあります。健康保険っていうやつがありますね。Jadi orang Jepang ada dua jenis untuk pekerja sama orang yang nggak bekerja. Jadi ada dua jenis. So, 健康保険。per bulan ya bayar あるんだけど、でもそれがあるから日本では basically kalau ke rumah sakit hanya bayar 30% saja. Dan bukan bekerja semuanya. Kenko hoken untuk orang yang bekerja dan nggak bekerja. Itu biasanya kartunya warnanya beda ya. Karena yang satu bayar zeiking biasanya lebih mahal bayarnya karena orang yang bekerja gitu. Cuman ya kalau untuk masalah bayar itu kawarana isho desu. Harganya pokoknya kita bayar 30%. Namun kalau kayak penyakit yang sangat penyakit tertentu berat yang belum pemerintah mengcover, memasukkan ke list untuk bisa memakai hoken itu namanya senshin iryou. Itu termasuk cukup mahal banget ya kalau Jepang. Namun kalau untuk orang yang biasanya orang Jepang itu mempersiapkan itu dengan masuk seimei hoken, masuk asuransi lain. Asuransi kesehatan. Jadi di Jepang itu udah disiapkan kayak BPJS ya bahasa Indonesia-nya. BPJS namanya Kenko Hoken kalau di Jepang ya.
Dan ditambah biasanya orang Jepang menyiapkan untuk penyakit-penyakit tertentu yang nggak bisa tercover oleh Hoken, biasanya pakai seimei Hoken, kayak idio Hoken ini. Namun kalau misalnya orang yang nggak masuk idio Hoken pun bisa namanya kogaku idio seidoっていうのが bahasa Jepang Indonesia itu kogaku idio seido. Kalau diartikan kogaku itu mahal, idio itu medical ya, medical, seido itu sistem ya. Jadi kalau misalnya harganya itu mahal per tahunnya itu, jadi bisa dikurangin oleh pemerintah nanti setiap setahun itu, nanti kita harus report pemakaian uang kita setiap tahun. Nanti kalau ada pembayaran lebih banyak, lebih bisa dapat tax refund biasanya. Nah, saat itu sekaligus kita mengreport kita per bulannya misalnya memakai lebih dari jumang. Biasanya dihitung dari lebih dari jumang, nanti biasanya dikurangin, diringankan oleh pemerintah. Dan juga kalau misalnya per bulannya kita, tergantung gaji kita, kalau gaji kita misalnya per bulannya 20 juta, berarti kira-kira 5, misalnya per bulannya kita harus bayar untuk perawatan 5 juta, berarti 5 juta itu udah max. Kalau lebih dari 5 juta itu bisa diringankan oleh pemerintah. Sistemnya seperti itu kalau Jepang. Oke, makasih Reika penjelasannya. Jadi Ibnu memang betul. Jadi Hoken itu memang pasti bisa diberikan dan juga boleh warga negara asing. Karena saya juga dulu sana juga pakai Hoken. Itu kalau nggak pakai Hoken itu mahal banget, tapi ya luar biasa pemerintah Jepang itu memberikan bantuan kesehatan itu luar biasa, sehingga ketika sakit di sana kami pernah sakit di sana itu ternyata bayarnya nggak mahal. Dan ketika ada mahasiswa yang datang ke Jepang, maka hari keduanya itu langsung dibawa oleh mentornya, seniornya itu langsung dibawa ke kantor untuk mengajukan Hoken ataupun asuransi, karena penting sekali. Di Jepang itu jangan pernah datang ke Jepang ataupun hidup di Jepang tanpa asuransi lah, seperti itu. Oke, penting sekali, itu penting sekali. Oke, thank you. Oke, saya mengingatkan lagi tolong untuk mengisi presensi, karena tanpa presensi mungkin akan kesulitan untuk mendapatkan sertifikat. Oke. Zakia Yusria bertanya, selain bahasa Jepang untuk S1, mata pelajaran yang lain seperti IPA, IPS, minimal berapa ya, dapat berapa diterima di sana? Itu mungkin Zakia bisa dilihat di ini Zakia ya. Di JASO dan juga di website kedutaan itu jelas sekali ada ada kriteria bahwa berapa nilai IPA dan IPS yang harus diajukan untuk bisa diterima di Jepang. Oke. Kemudian di jadi enggak seperti kerja magang saat sekolah. Kerja magang itu apa ya? Bukan arbeito sih, Reika. Magang itu apa ya? Kayak lagi sekolah lalu kerja di satu perusahaan dapat uang gitu loh. Nah itu apa ya bahasa Jepangnya? Kalau Jepang kita bilangnya intern ya. Oke. Itu internship tuh, jadi bekerja waktu student tapi masih belum masuk kerja, cuman bekerja di situ gitu ya. Iya. それはあります。kalau di Jepang hampir rata-rata semua ikut magang. Kira-kira perusahaan yang kita inginkan seperti apa ya, kalau nggak coba pernah masuk nggak tahu kan isinya. Cuma itu culture, suasana dalam bekerja dalam perusahaan itu seperti apa gitu. Jadi biasanya kami internship dulu ke beberapa tempat. Lalu kita ikut ada tes, ada sebuah tes center gitu, ikut tes. Jadi kita membawa angka itu, terus ikut interview ke perusahaan A, B, C gitu. Biasanya seperti itu kalau di Jepang. Oke. Lalu masuk ke kerja. Ada jadinya ya, Zakia, Dimas sudah bertanya tadi. Ibnu, saya thank you. Habis semuanya pertanyaannya. Oke, silakan. Tadi ada yang raise hand, nggak tahu tadi siapa masih mau nanya kah? Siapa tadi? Arif ya? Aziz. Oke, silakan Aziz mungkin. Hai, すみません、中村さん。また質問。また質問です。奨学金の件ですが、
ネイティブの先生から聞くと、日本人の奨学金はただ半分で、残り半分は入社の時で払うとか、これは本当ですか？日本人の奨学金って名前はスカラーシップなんだけど、2つ種類があります。1つは、奨学金、大体本当に限られた人だけね、もう 100% 払ってもらう奨学金と、あとは、3つがタイプは 100% 返さなくていい奨学金と、後から返さないといけないけど、ada bunganyaのやつね、利子がつかない。もう一つは利子がつくやつもあります。3つあるんですね。で、この利子がつくやつは、借金と同じなので、誰でも借りれるんですけど、orang tuaのtanda tanganがあったらね、できるんですけど、でもここね、みんなこっち欲しいじゃないですか。こっちの方は結構少なくて、なのでほとんどの日本人は、この2番目か3番目のその奨学金を借ります。で、奨学金を、その間はその税金とかは納めなくていいんですよね、その間は。で、終わったら社会人になって仕事を始めます。始めたら毎月借金を返すっていう感じです。それは、はい。アメリカみたいですね。はい。アメリカと同じですね。そうなんですね。アメリカもそうなんですね。日本は大体そうなんですけど。でも、ちょっと自分から変ですが、政府から奨学金が外国人にが受けるとか。そうなんですよ。その外国人に対しては無料の返さなくていい奨学金の方がほとんどです。でも日本人に対しては返さないといけない奨学金がほとんどなんですね。だからフェアじゃないですよね。なんで外国人の方が返さなくてよくて、なんで日本人が返さないといけないのってすごく思うんですけど、そういう政府のねシステムらしいです。ネイティブの先生からその愚痴がありますので、ちょっと本当かどうか自分がという感覚がありまして、ありがとうございます。はい。Arigato Aziz. Oke, sudah cukup pertanyaannya dari teman-teman sekalian. Adik-adik sekalian, sudah? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sama Reika atau sama Bunda Ros terkait kehidupan keseharian di Jepang? Seperti itu? Oke, nggak ada lagi. Oke, ini apa? Reika. Mungkin bagi Reika sama Bunda Ros itu hal-hal yang biasa di Jepang, tetapi buat teman-teman yang di Indonesia itu hal yang luar biasa. Ada hal-hal new experience, ada hal-hal yang baru yang atarasi yang mereka itu pengen tahu itulah. Kenapa sih begini?ぜひ来てください。皆さんに会いたいです。Pengen diketahui oleh kami di Indonesia, dan itu menjadikan teman-teman di sini itu punya keinginan, punya mimpi untuk bisa nantinya bertemu Reika atau bertemu sama Bunda Ros di Jepang, mudah-mudahan seperti itu. 会いましょう。Insyaallah. Oke, ini kita akan menyudahi sesi ini. Sudah hampir jam 11 juga. Mungkin dari Bunda Ros dulu ya. Mungkin ada Bunda Ros mau menyampaikan sesuatu kepada adik-adik mahasiswa, pada pelajar ataupun siapa saja yang mungkin akan mau ke Jepang. Silakan Bunda Ros, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, assalamualaikum minasan. Pokoknya raihlah mimpi. Saya hanya bisa mengcopy yang Abu Aufa, yaitu sahabat saya atau Ferry Sensei.
raihlah mimpi. Jangan berhenti mimpi, tapi tidak hanya bermimpi ya, kita action, kita lakukan, kita gambaru, kita belajar dengan keras, terus tawakal kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang Muslim, terus betul deh, Bismillah kita lakukan, terus bisa ketemu dengan kami di sini, bisa melewati. Iya, Insya Allah. jadi Iya. kita harus selalu berjambatik lah, berusaha, berikhtiar untuk bisa mewujudkan mimpi kita. Kalau saat ini adik-adik punya mimpi mau ke Jepang, belajar di Jepang, kuliah di Jepang, mendapatkan beasiswa, tentunya adik-adik juga harus memiliki ikhtiar, harus struggle untuk bisa sampai nanti ke Jepang. Itu harapan kita semuanya, karena Indonesia harus lebih maju dari hari ke hari, supaya kita juga menjadi generasi yang baik atau generasi yang rohani. Oke, Reka, mungkin dari Reka mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di Indonesia. Silakan Reka. からは、皆さん、なんかもう一生懸命日本語もすごい勉強してる方も多くて、すごくもう感動したんですけど、ぜひ一生懸命勉強して、日本で日本での生活は高いんですけど、すごくまた違うね、自分の人生の大きな経験になると思うので、ぜひ日本に来て、日本じゃなくてもいいけど、いろんな国に行ってね、その自分の経験を増やしてもらえたらなと思います。Terima kasih Reka. Jadi Reka juga mengajak kita sama-sama, insya Allah bisa kok untuk meraih mimpi kalian. Kalian masih muda-muda, Reka juga masih di generasi muda, Reka juga Indonesia, Reka juga kebetulan lahir di Jepang dan budaya Jepang, tapi Reka juga hatinya itu di Indonesia. Kita bersama-sama isokeme untuk bisa meraih mimpi kita. Karena kalian generasi harapan yang nantinya menggantikan kami yang sudah harus pelan-pelan mundur dari saat inilah, seperti itu. Oke, nah kalian Pak Ferry Sensei, kita mau foto bareng-bareng sama-sama. Bunda Ros ini tolong tampilan presentasinya di off kan di Oke, kita coba foto bareng sama-sama, kenang-kenangan. Nanti siapa tahu nanti bisa ketemu sama Reka. Kak Reka, ini loh saya dulu pernah ikut seminarnya Kak Reka. Oke, ini bisa nggak di ini? Bisa di stop nggak? Atau Oke, 入りますかね、私。Roni bisa di stop, Roni. Oke, sip. Oke, kita foto bareng-bareng sama-sama di sini. Kakak itu enggak? Kasih Pak ikut nih. Kita foto bareng-bareng di sini. Foto sama-sama di sini, kenang-kenangan tadi itu biar nanti jadi kenang-kenangan kita semua ya. Sama-sama. Bawah sini. Oke. Nanti mudah-mudahan Kak Sifanya bisa berangkat juga ke Jepang ketemu sama Reka. Insya Allah. Sifacang matematis yo. Oke, Roni atau Sela fotoin, screenshotkan. Oke. Sifacang matematis yo, Nihon ni. Kalau Jepang lagi tren kayak gini nih posenya. Halo. Sifacang matematis yo. Nihon ni kita kudasai yo. Ditunggu ya sayang. Iya. Kawaii. Kawaii. Oke, kita foto sama-sama ya. Siapa nih yang dari Jepang Kondok yang bisa motoin? Roni kah? Roni? Oke. Ya. Tadi udah screenshot, Pak. Udah kah? Oke. Udah. Halaman pertama sudah? Sudah. Oke, sudah semua halaman. Sudah semua halaman. Semua halaman. Sudah. Pak Ferry. Bunda Ros, makasih banyak. Kita tahu Reka sama Bunda Ros sibuk banget di Jepang. Ini juga hari libur, hari Minggu, hari di mana kita sebetulnya itu istirahat karena Reka juga capek kerja dari hari Senin sampai Jumat kan ya. Ini masih menyempatkan diri
Nggak apa-apa, Pak Ferry. Daijoubu desu. Saya juga biasa setiap hari Tentunya berangkat kerja, nggak menjadi masalah. suatu hal yang berharga buat kita di Indonesia. Makasih banyak juga dari Jepang Corner Utan kepada Reka dan kepada Bunda Ros dan juga kepada adik-adik yang lain, peserta yang lain. Mudah-mudahan insya Allah ini bukan akhir pertemuan, tapi nanti mudah-mudahan teman-teman yang di sini ini bisa ketemu Reka, bisa ketemu Bunda Ros nanti di Jepang sambil mewujudkan mimpinya seperti itu. Ya, gambate kudasai, ishou de gambarimasho. Oke, say thank you, say arigato kepada Reka. Silakan langsung open apa unmute. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Reka-san. Sama des. Arigato ya Reka ya, Bunda Ros ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamatane minasan. Reka, makasih ya Reka ya. Bunda Ros, makasih ya.